Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Puji syukur pagi ini kita masih dapat kembali bangun dengan tubuh yang sehat dan penuh dengan kekuatan baru. Untuk itu sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita mengawali hari ini dengan bersaat teduh kepada Tuhan. Untuk mengawali saat teduh, mari kita minta pertolongan kepada Tuhan, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu kepada kami sepanjang malam tadi. Terima kasih ya Tuhan telah boleh kembali dibangunkan dengan tubuh yang sehat dan penuh dengan kekuatan baru. Saat ini ya Tuhan, sebelum kami merenungkan kebenaran firman-Mu, tolonglah tuntun dan sertai kami, agar kami bisa dengan mudah mengerti akan firman-Mu. Ini kami anak-Mu datang berdoa dan mengucapkan syukur ke kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Renungan kita atau pembacaan kita pada hari ini terambil dari Yesaya pasal 9 ayat 18 sampai Yesaya pasal 10 ayat 4. Firman Tuhan. Oleh karena murka Tuhan semesta alam, terbakarlah tanah itu, dan bangsa itu menjadi umpan api. Seorang pun tidak mengasihani saudaranya. Mereka melahap sebelah kanan, tetapi masih lapar. Mereka memakan ke sebelah kiri, tetapi tidak kenyang. Setiap orang memakan daging kerabatnya sendiri. Manasye memakan Efraim, dan Efraim memakan Manasye, dan bersama-sama mereka melawan Yehuda. Sekalipun semuanya ini terjadi, murkanya sebelum surut, dan tangannya masih teracung. Sungguh celaka mereka yang menentukan ketetapan-ketetapan yang tidak adil, dan mengarang keputusan-keputusan yang lalim untuk memutarbalikkan keadilan dari orang lemah, merebut hak orang-orang sengsara di antara umatku, dan supaya mereka dapat merampas milik janda-janda dan menjara anak-anak yatim. Apakah yang akan kamu lakukan pada hari penghukuman dan pada waktu kebinasaan yang datang dari jauh? Kepada siapakah kamu hendak lari minta tolong? Dan di manakah hendak kamu ditinggalkan kekayaan? Tak dapat kamu lakukan apa-apa selain meringkuk di antara tawanan atau tewas di antara orang yang terbunuh. Sekalipun semuanya ini terjadi, murka Tuhan belum surut dan tangannya masih teracung. Amin. Hari ini kita dituntun dengan tema lakukanlah yang dikehendaki Allah. Pogau itu Pak Porena Napuang. Dalam ilmu psikologi banyak istilah yang digunakan untuk memperlihatkan kepribadian orang. Salah satunya ketika tindakan seseorang bertentangan dengan penilaian terbalik dirinya sendiri disebut akrosia. Ini kadang terjadi ketika sebenarnya tahu mana yang benar yang harus dilakukan, tetapi lebih memilih melakukan yang tidak benar karena kalah terhadap godaan. Kurangnya pengendalian diri. Saat ini ada kegiatan-kegiatan yang menyangkut pertumbuhan iman, misalnya di gereja dan berbagai persekutuan. Mungkin kitalah yang selalu pertama kali untuk hadir. Sebenarnya tidak salah, akan tetapi apa yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita yang sebenarnya sudah banyak mempelajari firman-Nya. Bacaan saat ini dengan jelas memperlihatkan bahwa Allah sangat murka terhadap bangsa Israel, Efraim, kerajaan utara, karena mereka hidup di dalam kecongkakan, kesombongan, dan ketidakadilan. Ayat 19-20. Mereka menghalangi orang yang lemah mendapatkan keadilan dan merebut hak orang yang sengsara. Pasal 10 ayat 2. Murka Allah itu bukan tanpa alasan, tetapi karena kebebalan bangsa itu akibat kekerasan hati mereka, maka Allah memberikan penghukuman
Sebenarnya Tuhan sudah menyampaikan firman ini kepada bangsa Israel. Akan tetapi mereka terus saja melakukan yang tidak dikehendakinya. Selaku pengikut Kristus pun kadang kita mengingkari firman yang terus kita dengarkan. Melalui bacaan ini mengingatkan kepada kita bahwa kekerasan hati membawa pada murka Allah. Hidup yang selalu diterangi oleh kebenaran Allah di dalam Roh Kudus harus kita hidupi. Karena bukan hanya pada berapa banyak atau aktifnya kita, tetapi bagaimana di dalam setiap persekutuan kita memaknai akan karya Kristus. Amin. Itulah tadi renungan kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri renungan kita, mari kita berdoa. Ya Bapa, kembali lagi kami datang tunduk di hadirat-Mu yang kudus. Kami berterima kasih ya Bapa atas kebenaran firman-Mu yang sudah boleh kami baca dan renungkan. Kiranya firman-Mu tidak hanya berlalu begitu saja, namun firman-Mu tinggal di hati pikiran kami dan nyata dalam perbuatan kami. Setelah ini ya Tuhan, kami akan kembali melakukan aktivitas kami. Tolong tuntun dan sertai kami semuanya ya Tuhan, baik kami yang akan bekerja dan anak-anak kami yang akan ke sekolah, maupun kami yang lain dengan tugas dan tanggung jawab kami ya Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu, datang berdoa dan bermohon ke hadirat-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.